Oke, kembali lagi dengan saya Ansari Kadir selaku host dari program Green Zone Academy Indonesia Fat Fasting 72 dan kembali kita akan membahas mengenai hari yang mengubah hidup. Kenapa disebut hari yang mengubah hidup? Karena di segmen kali ini akan berbicara lebih banyak itu adalah Pak Heri, ya dokter ya. Iya, bisa. Pak Heri selaku saksi ya atau testimoni dari program yang sudah dia jalankan yaitu protokol FF72 ini. Jadi beliau dari awal motivasi mencoba, kemudian menjadi challenge dia tiap hari karena sebelumnya belum pernah melakukan ya sama sekali ya, Pak Heri ya. Dan setelah perubahannya selesai, kita dengarkan langsung dari Pak Heri seperti apa sih pendapat Pak Heri dan testimoni Pak Heri terhadap protokol FF72 ini dan apa yang membuat Pak Heri tertarik mencoba fat fasting ini, Pak? Itu dulu, Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi yang pertama saya ingin mencoba itu melihat historical dari keluarga dulu ya. Dari keluarga orang tua saya yang selalu tergantung kepada obat. Selalu yang diminum obat, dan obat itu. Dan salah satunya juga saya terkena juga penyakit diabetes juga. Dan ada diabetes? Ada diabetesnya saya. Jadi saya cek gula darah saya tinggi gitu kan, kisaran 300, 400 gitu. Setiap hari seperti itu. Jadi wah, kira-kira kalau kita minum obat terus nih kan ada efeknya, ada jangkanya seperti apa gitu. Saya tidak mau setiap hari itu minum obat seperti kita ketergantungan atau meminjam nyawa lah sama obat itu, seakan-akan itu obat itu kita tergantung sekali sama obat-obat yang diberikan kimiawi. Jadi saya tertarik dengan fast fasting ini, salah satunya saya ingin memberhentikan obat. Jadi tanpa obat, dengan program-program atau sistem yang memang diberikan sembuh tanpa obat ya gitu. Kita jalani secara protokolnya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan, dibahas di segmen-segmen berikutnya, seperti pertama kita dari pagi kita gunakan kita berpuasa hanya minum air putih, lalu kita minum olive oil, terus minum ghee, lalu kita menahan lagi setelah kita agak pusing juga kita seperti itu lagi, kita lakukan minum air putih dan garam dan lain-lain. Alhamdulillah saya dengan fast fasting ini sangat-sangat membantu. Tidak. Kalau bicara lemas tidak sama sekali ya. Tapi itu di hari-hari pertama gitu. Tapi kalau di hari-hari berikutnya otomatis sudah ada signal tuh. Ya, sudah ada signal yang dokter bilang tadi. Betul. Apa gitu. CCK, signal. CCK. Jadi signal apa, Dok? Signal kolisistokain ini signal kenyang. Signal kenyang. Ya. Tapi kalau di saya gini Dok, kalau di saya itu sinyalnya bukan signal kenyang, tapi signalnya agak pusing gitu. Baik. Ya, jadi signalnya ini pusing. Jadi nanti mungkin, saya jelaskan apa dia itu. Ya, jadi signalnya pusing saat diinformasikan juga, oh ya minum air garam dengan air putih, alhamdulillah 3 sampai 5 menit langsung hilang. Seperti itu. Kalau kita berpuasa sepertinya kalau untuk orang diabetes di tahun kemarin saya kurang lebih tidak kuat juga gitu kan. Sebelumnya tidak pernah seperti itu gitu kan. Dari saya masih SMP sampai saya bekerja segala macam, tapi hanya tahun kemarin yang membuat saya karena gula 300 400. Nah, makanya saya mencari terus tuh bagaimana kira-kira bisa ada yang bisa menyembuhkan atau yang bisa benar-benar hilang dari sisi fast fasting ini gitu. Oh, ternyata alhamdulillah ada ini. Ternyata metode ini sangat berguna sekali dan real gitu ya. Ini kita terapi ya secara protokolnya benar-benar sangat berguna sekali dan terasa efek-efeknya. Berapa bacaannya sekarang? Sekarang setelah 3 hari. Setelah 3 hari ini turun saya 3 kilo kurang lebih. Bacaan gulanya itu 120. Dari 400. Dari 400. Dalam masa fast fasting 3 hari. Tanpa obat. Baik. Gitu. Dari 400 ke 120 dalam masa 3 hari tanpa obat hanya mengonsumsi dan hilang juga 3 kilo beratnya. Seluar pun udah longgar semua ya. Betul.
Oke, oke, luar biasa. Nah, Pak, kira-kira dalam masa fast fasting ini, selama 3 hari itu, hari yang paling menantang tuh hari keberapa, Pak? Pertama kah? Kedua kah? Ketiga kah? Iya. Kalau saya yang hari terakhir, yang paling menantang. Iya. Karena balik lagi tadi hari pertama, mungkin saya masih masih oke-okenya di badan. Hari pertama. Gitu. Hari pertama oke, terus hari kedua dan hari ketiga ini agak lemas. Agak lemas, tapi setelah dapet informasi minum air putih pakai garam terus ya alhamdulillah hari ketiga itu dibilang menantangnya itu ya puncaknya lah. Puncaknya cuman memang aktual pas lagi saya minum itu ya seperti biasa lagi gitu. Gitu. Jadi secara karakter sebenarnya repeat aja dari hari pertama, kedua, Iya. ketiga seperti itu. Bapak bekerja nggak waktu 3 hari itu? Semasa fat fasting ini tidur di rumah, rehat aja atau kesana kemari? Oh iya, kesana kesana ke aktivitas saya emang mobilnya tinggi sih dok. Jadi memang keluar lah kurang lebih. Jadi masih bekerja Oh, tanpa makan Iya. apa-apa kecuali minyak saja. Benar. Iya. Seperti biasa. Seperti biasa. Dan masih bagus. Masih bagus. Baik, alhamdulillah. berarti memang mobilitas yang cukup tinggi, memang ada sedikit pengaruh, tetapi alhamdulillah ya dok, Iya, iya. dengan protokol air putih dan garam tadi, Ya. pusingnya hilang. Jadi Iya. penjelasannya begini ya. Bila kita sudah duduk dalam fasting mode, insulin sudah rendah. Bila insulin sudah rendah, insulin ini satu daripada kerjanya adalah bila kita bila darah dibawa ke ginjal, darah itu banyak air dan garam dan segala. Dia bawa ke ginjal, dia tahu untuk bawa masuk balik apa yang sudah dimasuk ke ginjal itu, dia tapis, dia bawa masuk balik. Begitu. Dia ada satu mekanisme, kalau lebih, gula dibuang. Kalau gula itu kurang, dia ambil balik. Begitu. Jadi bila ada insulin tinggi dalam badan, salah satu kerjanya adalah mengambil balik garam. Dalam badan kita ada garam sodium, bukan garam lain, garam sodium. Garam sodium itu keluar ke ginjal. Bila ada insulin tinggi kerana makan karbohidrat tinggi, sodium diambil balik. Diambil balik. Bila sodium diambil balik, air pun diambil balik. Bila sodium diambil balik, air diambil balik, badan akan banyak air. Kerana itu kita nampak macam sembab. The moment kita berpuasa, insulin sudah jatuh, insulin bilang, sodium keluar kamu. Bila sodium keluar, air keluar. Bila sodium keluar, air keluar, tekanan darah akan jatuh. Dan kita akan kekurangan garam. Karena garam terlalu banyak keluar. Disitulah peranan mengambil garam itu menyebabkan, wah, rasa segar sedikit. Itu penjelasannya. Yang kedua, pada hari pertama yang kita rasa agak lemas tu kerana yang doktor bilang tadi, metabolic waste. Terlalu banyak di dalam badan kita. Di dalam sel-sel kita itu pun banyak sampah sarap ya. Dibersihkan itu. Dibersihkan. Sampah sarap ini bukan najis yang keluar, air kecil yang keluar aja. Itu badan kita yang besar. Badan kita yang halus tu, sel itu, dalamnya ada nukleus, ada lagi sel-sel yang kecil. Itu pun keluarkan najis juga. Tapi oleh kerana badan kita ni banyak menyimpan, najis pun disimpan dalam sel. Semasa fat fasting, semuanya dikeluarkan. Masa dia keluar itu, baru nyata rupanya kita ni banyak sampah sarap. Macam kita cuci rumah, nampak macam enggak apa ini. Bila sudah disemur air, wah kotor rupanya rumah ini. Asalnya di dinding. Kalau dibiarkan ya enggak nampak. Bila dicuci baru nampak. Tapi bagus tak nampak itu? Bagus sebab dia mau keluar. Jadi perasaan rasa enggak enak itu bukan bahaya. Itu tanda bahawa racun terlalu banyak ingin keluar daripada badan. Jadi maksimal yang kita akan rasa sangat ringan adalah pada hari ketiga selalunya. Bila sampah sudah keluar, hormon dan juga enzim sudah stabil, baru kita rasa macam mau sambung pun enggak apa. 1 hari lagi, 2 hari lagi. Gitu. Baik, itu penjelasannya ya. Baik, apa lagi untuk cerita Bapak? InsyaAllah. Jadi memang teman-teman ya di rumah dan nonton live kita di TikTok, tadi menarik nih penjelasannya bahwa ketika dalam program atau protokol fat fasting ini badan merasa tidak enak, Iya. itu artinya badan lagi ingin mengeluarkan penyakit
Iya. Jadi bukan sesuatu problem ya. Iya. Karena semakin badan itu merasa tidak enak, artinya semakin banyak Iya, sebenarnya. menumpuknya penyakit di Iya, badan dan akan benar. dikeluarkan melalui program fat fasting. Dan ini memang make sense dan masuk akal sekali karena memang di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa berpuasa itu untuk menyembuhkan ya. Benar, Iya, menyembuhkan dan itu sudah menjadi kewajiban dalam kitab suci ya. Dan selanjutnya mungkin Pak Heri bisa memberikan sedikit pandangan juga ke teman-teman yang sudah nonton. Yang paling terasa nih Pak, perubahan yang paling terasa yang ada di badan Bapak saat ini kan udah selesai ya fat fasting 72 selama 3 hari, yang paling terasa di badan Bapak saat itu seperti apa? Ya, yang paling terasa pertama saya ngelihat Ringan kah? ringan. Kalau ringan normal ya secara saya tidur, jalan. Jadi saya jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama dari sisi tidur dulu. Tidur itu yang biasanya kita tidur malam biasa kencing. Ya, sekarang hanya mau pas bangun aja. Pas lagi jam 3, memang rutinitas saya jam 3 biasanya bangun. Itu aja sekali. Ya, sekali cukup itu. Habis itu Sebelumnya? sudah tidak ada lagi. Kencing-kencing berkali-kali. Oh, alhamdulillah. Itu Jadi, besar itu. Tanpa obat. Tanpa obat. Tanpa obat. Ya, itu real dan tanpa obat. Lalu setelah aktivitas pagi, bangun ya setelah Biasa kencing semalam berapa kali Pak? Emang? bisa sampai 10 kali saya. Wah, Gitu. So dalam satu hari Gitu. Kalau satu hari, banyak lah. tanpa obat tahan kencing ya. kenapa Dok kalau orang terlalu sering banget kencing kayak gitu? Itu banyak sebabnya. Kalau kita dalam kes Pak Eri sendiri itu diabetes. Dia ingin menurunkan gula itu. Waktu malam siang rehat. Jadi bukan siang itu kita kerja. Jadi bila kerja badan pikir kerjalah kamu. Kenapa mau buang air? Malam kan rehat. Buang air, buang gula. Sebenarnya bukan buang air, buang gula. Normalnya berapa kali Dok? Normalnya Pak Eri yang tahu. Tidur malam, bangun subuh untuk sholat. Itu sekali. Sepatutnya sekali aja. Waktu tidur nggak harus bangun. Tidur itu tidur. Dulu pada keadaan normal sebelum-sebelumnya, Dok, pas lagi saya kuliah atau sekolah, itu ya sekali cukup. Seperti itu. Nah, sekarang saya pas lagi dapat diabetes, terus ya seperti yang mengulangi sebelumnya saja. Seakan-akan tuh badan sudah balik ke tubuh yang sebelumnya, normal. Baik. Gitu. Aktivitas bangun, lalu saya juga biasa juga jalan gitu dari jam 4 atau jam 5-an ya, insya Allah rapi sholat, itu badan sudah terasa enak. Beda sekali gitu. Biasa tangan-tangan, jari-jari pada agak-agak sedikit sakit segala macam. Alhamdulillah tuh. Sekarang semua sudah fresh. Tanpa obat. Tanpa obat sendi, tanpa obat saraf, tidak apa ya. Iya. Jadi bagaimana bisa jadi begini ya? Tuan-tuan semua ya. Allah SWT ni maha kaya, maha pencipta, maha hebat ciptaannya, terutama manusia ini. Dalam ayat yang Pak Ansari bagi tahu tadi itu, wa iza maritu fahuwa yashfin, bila kamu sakit, dakulah yang menyembuhkannya itu. Maknanya bila kamu sakit, bukan Allah bagi dia sakit, kita cari penyakit sebenarnya. Penyakit datang daripada kita. Bukan bila aku beri kamu sakit, bila kamu sakit. Kamu sakit maknanya itu kerja kamu, bukan kerja aku. Kamu yang salah, bukan aku beri. Ya? Bila kamu sakit, daku yang menyembuhkan. Daku menyembuhkan itu ada yang ramai yang bilang, ya ini pun obat-obat ini pun Allah yang buat. Ya, tapi itu katakan memang Allah buat semua. Tapi yang katakan inilah jadi obat, itu pendapat kamu. Allah hanya buat benda itu. Tapi pendapat itu obat, itu pendapat kamu. Belum tahu lagi ya. Jadi untuk buang segala kekeliruan ini, pendapat mazhab ini, Allah kata jangan buat apa-apa, puasa. Semasa puasa, badan akan buat segala obat yang diperlukan untuk menyembuhkan segala penyakit. Obat darah tinggi dicipta di masa itu. Obat sendi dicipta di masa itu. Obat kebas. Jangan ingat kita aja pandai buat obat. Badan lebih pandai buat obat yang paling tepat dengan ciri-ciri badan sendiri. Apa yang ilmu manusia ini hanya satu titik air daripada satu lautan yang luas. Badan ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Badan bisa membuat obat sendiri untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam setiap individu. Apa saja penyakit. Kalau sakit kulit, dia akan buat obat sakit kulit. Kalau sakit sendi, obat sakit sendi. Kalau diabetes, dia bisa buat obat metformin dan sebagainya dalam bentuk alami dari diri sendiri. Dengan cara berpuasa itu. Dengan cara berpuasa. Semasa berpuasa itu, badan akan
Bela segala obatan. Sebab tu kita beritahu, kita namakan podcast ini juga ruang reset tubuh ya. Ya. Kita reset. RRT. Kita reset tubuh kepada keadaan sebelum kita sakit. Semasa kita muda dahulu. Begitu. Siap. Baik. Lalu saya lanjutkan ya. Jadi Baik. aktivitasnya sampai jam 8 yang biasa kita kepikiran untuk mau makan atau apa, ya sekarang sudah normal aja gitu. Jadi kepikiran makan ya normal lah. Tidak apa ya, tidak terlalu keinginan sekali gitu. Lalu di atas biasanya di atas jam 12 gitu ya. Itu kadang-kadang juga suka agak ngantuk gitu ya, Dok ya. Gitu. Sebelum-sebelumnya kita pengennya tidur, pengennya ini segala macam ya alhamdulillah gitu. Semenjak ikut ini ya tidak lagi alhamdulillah insyaallah tidak terlalu lah kurang lebih untuk Baik, tidur dan lain-lain. Gitu. Untuk efeknya normalnya ya saya rasa merestart tubuh, benar-benar merestart tubuh seperti yang sebelumnya kita pernah rasakan badan kita tuh enak. Gitu. Iya. Berarti sekarang badannya lebih enak dibandingkan kemarin yang belum fat fasting. Iya. Nah, ini testimoni real ya, teman-teman semuanya, bahwa berpuasa itu dengan cara yang tepat itu akan membuat badan lebih baik. Kemudian yang tadi gula darah 400 ya, Pak Heri, jadi 120, luar biasa. Tanpa obat. Subhanallah sekali ya. Jadi tanpa obat, gula darah 400 ke 120 tanpa obat. Ini hanya mengkonsumsi olive oil. Dan, Iya. tapi olive oil yang dikonsumsi juga olive oil yang benar-benar yang harus murni ya, Dok. Iya, benar. Jadi kami tadi menyarankan untuk menggunakan domain Adonis Iya, ya, dan Jaroliva. dan Jaroliva dari produk Jack's Lab. Tentunya selain pertanyaan mengenai perubahan apa yang dirasakan, saya juga mau bertanya. Tadi saya bahas mengenai olive oil. Nah, kira-kira Pak Heri sendiri, olive oil ini sangat membantu nggak dalam proses program fast fasting ini? Iya. Ya. Jadi olive oil ini sangat membantu sekali ya pada keadaan kita minum pagi. Jadi hawa kita tuh sudah nggak terlalu lapar. Gitu. Jadi kita tuh punya apa ya? Punya yang tadi mungkin dokter bilang itu ada sinyal ya yang di otak bilang lapar itu saya merasakan gitu loh. Setelah minum gitu olive oil itu kayaknya saya berpikir nggak perlu makan atau apa, kayaknya tidak ada rencana buat makan gitu ya. Sampai sore pun juga kayaknya segar-segar saja gitu. Iya. Gitu. Kalau untuk olive oil ya. Jadi menurut saya benar yang tadi dibilang olive oilnya itu harus yang benar-benar terpilih ya. Jadi kalau saya minum olive oil ini ya sinyalnya setelah makan langsung kenyang gitu. Iya. Seperti itu. Jadi setelah makan olive oil yang tadi dokter katakan bahwa olive oil itu mengandung berapa kalori, Dok? Ya, satu Nah. sendok besar 120 120 kalori, kalori 15 mili ya. setara dengan Setara kalau 2 suduk 250 5 itu buah apel. iya. Ataupun satu cawan nasi, satu nasi 200 kalori, begitu. Setara dengan 1 piring Iya. nasi. Jadi kenyang itu nggak mesti makan karbo. Iya, begitu. Dengan minyak pun juga bisa kenyang, dan tentunya dengan minyak itu akan membantu proses fasting ini lebih baik tentunya. Nah, Pak Heri, pertanyaan terakhir nih Pak Heri, buat Pak Heri yang sudah mencoba. Akan jadi rencana berikutnya nggak sih? Kayak planning yang terstruktur, akan jadi rencana yang rutin nggak untuk menjalankan program ini? Insya Allah saya sudah niatkan juga. Insya Allah memang saya akan rutinkan ya, karena balik lagi kalau memang kita sakit itu sebenarnya tidak enak gitu ya. Balik lagi sakit itu tidak enak, dan gimana caranya ya otomatis saya harus melakukan fast fasting ini ya untuk merestart seperti sistem komputerized saja ya. Kalau saya bagaimana sih caranya untuk merestart gitu ya. Jadi pas lagi ada data-data gitu yang memang tidak bisa di shutdown ya, kita restart lagi, kita mulai lagi dari awal. Sepertinya ini cocok sekali untuk program-program yang memang saya butuhkan. Harusnya berapa kali sih, Dok, untuk case Pak Heri ini untuk melakukan? Kalau case Pak Eri ya, Iya. uh, Sebaiknya saya mau ulas ada dua ayat yang Pak Eri sebut tadi itu ya. Yeah. Kalau dulu sebelum fat fasting, pikirannya selalu mau ingat makan aja ya. Dalam istilah saya namanya food noise. food noise. Food noise. Food noise. Food noise ni bunyi food noise hingar-bingar makanan itu. Otak dia hanya pikir makan aja.
food noise. Bila buat fat fasting, dipotong itu food noise itu. Itu ajaib itu. Ya. Siapa yang potong? Badan yang potong. Bila food noise. Kemudian dari segi kekerapannya juga, macam saya bilang, bergantung kepada keperluan. Kalau saya bilang sama Pak Eri sendiri Pak Eri bisa jalankannya seminggu sekali sampai dapat desired reading, terutamanya BMI-nya. BMI-nya kalau tingginya berapa Pak Eri? Tinggi 174 tu harus dalam 75 kilo begitu. Sekarang berapa? Sekarang beratnya berapa? Berat badan ya? Berat badan ya? Berat badan tadi 93 saya. Sekarang 90. 90. Jadi ada 15 kilo lagi mau dibuang itu 3-4 bulan dapat insya-Allah. Kalau dibuat secara tepat ya. Tanpa obat ya, hanya minyak aja. Setelah mencoba, apakah Bapak berencana menjadikannya kebiasaan rutin ya? Tadi Bapak sudah sampaikan sebagian. Dan kira-kira saya mau tanya ke Dokter Hasim. Ya. Untuk case Pak Heri ini, dia harus melakukan ini setahun berapa kali, Dok? Ya, begini ya. Jadi, seperti biasa dia adalah protokol. Protokol dibuat mengikut keperluan pesakit. Ataupun mission apa yang mau dicapai. Ada orang, saya mau kahwin lepas Ramadan nanti. Mau cepat, Dok. Aku perlu hilang 15 kilo dalam masa 2 bulan ini. Gimana ini? Maka kita buat lebih kasar. Lebih hebat. Bisa, insya-Allah. Tapi untuk orang biasa saya tak galakkan begitu sebab pada saya slow and steady itu lebih nyaman, lebih fitrah dan lebih practical dan sustainable. Dan juga orang kalau melihat pun aku pun bisa begini. Kita mau orang biasa yang masih duduk dalam fear atau ketakutan ini, belum buat sudah takut ini. Nampak ia sesuatu yang mudah. Kerana itu kita pilih daripada orang ke orang keperluannya apa. Macam Pak Eri beratnya 93, dalam 3 hari jadi 90 insya-Allah. Sehari 2 lagi pecah nombor 9 itu jadi 8. Kita cita-cita kalau boleh berat Pak Eri biarlah dalam lingkungan 75 gitu, plus minus. Jangan lebih daripada 80 baru cukup BMI-nya. Itu pun BMI dalam 25. Dan BMI ini kalau 20 hingga 25 biar 25, jangan kurus. Biar besar. Besar lebih baik dari kurus ya. Besar itu maknanya dagingnya banyak, tulangnya keras, padu badannya daripada yang kering. Kita bisa begitu. Yang lebih banyak muscle, lebih kuat tulang, lebih banyak immune cell-nya, lebih kuat immune system-nya begitu. Jadi jangan terlalu kurus. Biar BMI-nya 24, 25, 26 gitu. Jadi untuk Pak Eri saya cadangkan bisa sampai seminggu sekali. Udah 3 hari makan protein, cuba berhenti dulu carb. Soalannya mungkin kepada sudah 3 hari mau buat apa lepas ini, mau makan apa. Jadi saya sarankan untuk Pak Eri setelah 3 hari ini Pak Eri boleh mula makan. Saya namakannya OMAD OMAD, stands for 1 meal a day. 1 kali 1 hari. Pak Heri hanya makan 1 hari 1 kali di waktu sore. Paginya minyak, tengah harinya skip lunch, minyak juga kalau mau. Petanya kenduri, serupa baru ni ya. Ayam sama telur. Banyak mana? Itu bergantung kepada berat badan juga ya. Kalau keperluan proteinnya. Karbohidrat boleh? Karbohidrat kalau boleh orang diabetes jangan lagi. Sebab belum sembuh lagi. Masak penyakit 15 tahun seminggu sembuh. Nomor cantik. Tapi sembuh tu bermakna ada parameter lain ya. Bukan gula aja ya. HbA1c, triglyceride, serum iron ferritin. Ada lagi tes-tes yang lebih detail. Small dense LDL, fasting insulin, banyak lagi parameter yang kita belum ukur. Untuk saya beritahu Pak Eri sudah sembuh. Ada kriterianya. Yang itu mungkin 1-2 bulan lagi kita akan buat. Mungkin sudah Ramadan, Syawal nanti kita akan buat. Baru kita beritahu Pak Eri sudah merdeka. Tapi ini sudah jalan merdeka. Sebab kita sudah nampak kita akan merdeka itu hati sudah tenang, hati sudah happy dah. Kita tahu, kita yakin sampai ke situ. Jadi seminggu sekali. Kalau rasa macam Dok, 2 minggu sekali, itu terpulang. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tapi paling tidak sebulan sekali. Doktor sendiri yang sehat ini pun 1 bulan 1 kali. Pun buat sebulan
sekali Pak Heri lagi kena buat lebih daripada doktor begitu, kerana masih ada penyakit metabolik itu, ya. Dan yang penting sesudah berbuka itu mau makan apa, still almost zero carb, ambil protein dengan lemak aja. Main meal di waktu sore, dan saya namakannya OMAD, one meal a day. Paginya lemak, tengah harinya lemak, petangnya kenduri. Jangan sikit-sikit makan, banyak mana makan sampai happy, sampai Pak rasa macam wah, makannya enak setiap hari, kerana lapar setiap hari. Kan salah satu kunci mau makanan itu enak kan laparnya bagus. Bila lapar itu benar-benar lapar, baru setiap makanan terasa nikmat, subhanallah. Allah je yang tahu. Masa kita makan tu subhanallah, kita punya nikmat, Allah je yang tahu. Dibanding dengan orang yang makan 4 kali sehari, kemudian kenduri yang sama dengan kita, tapi dia tak dapat nikmati sebab dia makan dalam keadaan kenyang. Beza. Jadi itu saran saya pada Pak Heri, insya-Allah. Dan kita belajar lagi nanti untuk 27 hari tanpa puasa ini, makan itu apa yang membolehkan kita masih membakar lemak lagi. Begitu. Oke. Baik, Dok. Berarti kesimpulannya adalah Pak Heri boleh menjalankan ini sebulan sekali ya, Dok? Ya. Minimalnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Baik. Karena Pak Heri ini punya penyakit bawaan, yaitu diabetes, dan untuk memaintain itu tidak bisa dilakukan dalam 1 minggu. Iya. Dan ini kan penyakit udah 15 tahun ya Pak, betul ya? Iya. 15 tahun, jadi memang untuk program tadi disampaikan oleh dokter ya, setelah ini program Fat Fasting 72 bisa lakukan 1 kali 1 hari ya, makan Dok ya? Iya. Ya di sore hari aja, sore. tanpa karbo, karena kan untuk memaintain gulanya itu. Dan saya yakin dalam waktu 3 bulan ini Pak Heri bakal sembuh total deh. Insyaallah. Insyaallah. Saya sangat yakin. Kenapa saya Yakin, bilang demikian? Karena 3 hari aja efeknya udah betul-betul luar biasa. Iya. Baik, kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Jadi ini pertanyaan penutup ya, untuk Dokter Hasin. Jadi dengan tema jangan asal coba, Dok. Iya. Jangan asal coba. Jadi 3 hal penting sebelum mulai kesalahan umum yang sering terjadi dan bagaimana FF72 bisa jadi pintu masuk ke hidup sehat dan jangka panjang. Iya. Nah, pertanyaan pertama itu untuk pendengar yang ingin mulai FF72, apa 3 hal, Dok, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman nih yang mau memulai FF72 atau Fat Fasting 72 dalam melakukan reset tubuh mereka? Seperti apa, Dok? 3 hal. Jadi begini ya, yang paling penting kita nak tahu, sebagian besar daripada kita boleh melakukannya. Yang kita mau tahu siapa yang tidak boleh buat. Itu penting dulu. 1. Jangan yang tidak boleh buat ini pun mau buat juga tanpa pemantauan atau coaching daripada dokter ya. Yang pertama, kanak-kanak yang diabetes, yang kita namakannya type 1 diabetes. Anak-anak yang punya penyakit diabetes. Ada ramai kanak-kanak yang terpaksa mengambil insulin. Dan mereka kerana pankreas mereka sudah rosak total, jadi insulin enggak ada langsung. Insulin dalam kes kita insulin ada tapi rendah. Mereka enggak ada. Bila enggak ada insulin, gula tidak dapat dibawa ke dalam darah. Nanti gula akan naik. Bila mereka makan karbo sedikit je, gula naik. Oleh kerana itu mereka tidak dibenarkan melakukan fat fasting, tapi mereka boleh melakukan modified fat fasting dengan beberapa bahan lain seperti di sini ya. Kita ada apa yang kita namakannya bone broth. Yang ini belum kita cerita dengan detail. Belum rilis ya? Belum rilis lagi, akan datang. Dan untuk mereka-mereka parents yang ada anak-anak yang diabetes ataupun erdak sendiri yang sudah memang rosak pankreasnya, autoimmune disease yang ada type 1 yang memerlukan insulin, jangan pandai-pandai buat tanpa pemantauan dokter. Apa yang dokter akan buat adalah dokter akan rendahkan dosnya, tapi tidak boleh berhenti. Jadi bila kita nak lihat kenyataan sihat dan berubat tu, jangan ambil semua obat ni tidak boleh ya. Itu semua ada konteksnya. Ada juga orang yang masih perlukan obat. Itu satu. Jadi yang diabetes. Yang kedua, ibu-ibu yang bukan ibu ya, wanita-wanita yang sedang datang haid. Tak boleh. Yang terlalu banyak haid dalam keadaan dia sudah HB-nya low. Ramai wanita-wanita yang memang pucat ya. Memang pucat.
Jadi mereka dah lah pucat. Datang hit pula berketul-ketul. Oh. Tekanan darahnya jatuh. Tapi mau buat fat fasting, nggak masuk akal. Nggak boleh ya, Dok? Nggak boleh. Nanti dia lemas ya. Jadi terlalu lemah. Terlalu lemah yang badan tak mampu untuk cope dengan keadaan lemah ini. Apa yang nak dibuat? Masuk darah dulu. Darah dulu, ambil iron dulu. Lihat penyakitnya apa sampai pucat. Rawat penyakit dulu. Kadang-kadang penyakit itu juga memerlukan fat fasting untuk rawatan. Maka kita guna protokol modified fat fasting. Ada juga protokol modified. Masih ada. Tapi jangan buat fat fasting fat 100%. Kena ada juga protein sedikit dalam bentuk amino acid. Masih bisa, tapi modified. Masih ada program fat fasting. Oke. Gitu ya. Yang ketiga? Yang ketiga, kes-kes kanker yang terlalu kritikal. Yang terlalu kritikal, mereka ini metabolik mereka itu terlalu tinggi. Kanker mereka terlalu ganas. Menggunakan segala fuel yang kita makan diambil. Badan kita pun diambil. Kita pula berpuasa. Nanti siapa yang tewas? Kita yang tewas. Jadi untuk orang-orang kanker ini juga harus ada coaching daripada doktor sendiri. Doktor juga akan letakkan mereka dalam program modified fat fasting. Ya, kita sarankan begitu. Kalau mereka mau menggunakan fat fasting juga, mesti kanker yang masih boleh ke sana kemari. Ramai orang kanker masih boleh kerja sana sini ya. Bukan semua yang very ill. Doktor cerita ni yang very ill. Begitu. So secara umumnya boleh dikatakan kalau tolak dari 3 ini, sebagian besar daripada kita mampu melakukannya. Begitu. Baik, Dok. Baik. Jadi kesimpulannya yang pertama yang tidak boleh melakukan adalah anak-anak yang balita atau anak-anak kecil yang punya penyakit bawaan diabetes. Kedua, itu wanita atau ibu atau perempuan yang lagi anemia dalam masa haid atau mens. Terus yang ketiga tadi kanker yang sudah serius ya. Jadi bisa nggak disembuhkan dengan fat fasting? Bisa, tapi perlu coaching khusus dari dokter. Rasin, karena memang tidak semua penyakit itu bisa diobati dengan fat fasting ya, Dok. Kita tidak bilang fat fasting akan mengobat segala-gala. Doktor beritahu tadi sehat tanpa ubat itu pun dalam konteks juga ya. Masih yang memerlukan kemoterapi. Kadang-kadang ada orang perlukan kemoterapi, ada orang perlukan surgery. Kapan dibuat fat fasting ni? Sebelum kemoterapi buat dulu fat fasting. Supaya apa? Supaya walaupun kemo itu diberi, kemo yang dos rendah bisa memberi efek yang maksimum. Kerana badan sudah bersih. Orang-orang yang mau buat surgery, sediakan badan dalam repair mode. The moment lepas surgery, 1-2 hari terus pulih. Jadi fat fasting ini juga adalah satu kaedah untuk prep atau preparation seseorang yang ingin menjalani rawatan-rawatan yang berat-berat seperti kemoterapi, radioterapi dan juga surgery. Mereka masih harus melakukan fat fasting ini sebagai kaedah persediaan untuk merawat penyakit mereka juga. Baik, Dok. Siap. Terima kasih jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok, apa kesalahan yang paling umum saat orang melakukan fat fasting sehingga fat fastingnya gagal? Nah, ini penting juga. Baik, jadi selalunya begini ya. Kalau mereka belajar, kerana itu penting belajar ya. Jangan bila buat fat fasting tak belajar. Bila tak belajar itu jadi saya nak kata salah pun tak boleh juga ya. Pasal mungkin betul. Ada ramai je orang yang betul dalam tak belajar. Kerana mereka ikut insting mereka. Tapi kalau belajar tu kan lebih baik. Kenal secara biokimianya, karbohidrat itu apa, protein itu apa, lemak itu apa. Sudah tahu ini, maka insya-Allah fat fasting jarang gagal. Tahu kumpulan-kumpulan makanan. Seperti tadi itu kita bincang, apa enggak kalau saya ambil madu sedikit? Bukan banyak, sedikit aja. Ini bukan nasi 1 pinggan, ini madu aja. Nasi 1 pinggan walaupun nampak 1 pinggan, tapi masih melalui proses digestion. Lambat gula naiknya. Madu enggak perlu digestion, dia udah gula. Jadi bila masuk ke dalam badan, dia akan break off cycle
orang kata apa, pemecahan lemak ni. Bila masuk gula, daripada spending jadi saving. Sebab gula masuk harus disimpan. Jadi semua yang sedang dibakar, berhenti bakar, simpan semua. Sebab tu enggak bisa masuk walaupun 1 biji anggur, 1 sudu madu, sebiji kurma. Ya? Malah ada orang bilang, "Dok, saya kalau air putih ni saya masuk stevia sedikit. Stevia kan enggak ada kalori. Tapi saya kalau ada manis kan sedap dikit, Dok." Gimana itu? Hatta stevia pun enggak boleh sebab dia akan cetuskan apa yang kita panggil caffeic response. Caffeic response ni maknanya bila kita rasa manis, otak akan fikir itu gula. Walaupun fizikalnya tak terima gula, otak akan fikir gula. Bila dia fikir gula, dia akan produce hormon yang ingin menerima gula. Jadi belum cukup total rest tu. Jadi stevia ini juga bisa dibilang bisa merangsang kita untuk menginginkan gula tiap hari. Iya. Walaupun itu tidak ada kandungan kalori di dalamnya. Walaupun tidak ada kalori. Ada orang rutin sebab kadang-kadang dia guna akal. Dok, ini nggak ada kalori. Kenapa nggak boleh? Jadi menarik nih. Jadi itu pun tidak boleh sebab apa? Sebab fat fasting adalah kaedah total reset. Semua harus berhenti segala-gala. Termasuk bakteria di dalam perut pun harus berhenti daripada mencerna makanan. Begitu. Hatta fiber pun yang 0 kalori pun tidak diberi. Nanti masa puasa ini enggak membuang, Dok. Apa kata kalau saya ambil sedikit fiber? Fiber kan 0 kalori. Sekurang-kurangnya saya gula enggak naik tapi masih membuang. Enggak mau juga. Kenapa? Saya mau beri total rest kepada bakteria di dalam usus juga. Sampai begitu ya. Resetnya. Kita panggil grand deep reset. Ini adalah riset terbesar di dalam badan kita. Baik, begitu. Oke, baik, Dok. Jadi tantangannya adalah karena kurangnya knowledge orang terhadap program ini, kurangnya pemahaman terhadap produk-produk atau makanan yang dimakan. Kemudian tadi juga tidak membaca protokol secara detail, walaupun di dalam produknya nanti itu ada detail sebenarnya. Tapi nanti kita membuka ruang juga untuk ada diskusi mungkin di Instagram kami atau di TikTok kami ketika kalian ingin mencoba produk dari fat fasting ini. Baik. Nah, pertanyaan terakhir, Dok. Apakah FF72 bisa menjadi langkah awal menuju gaya hidup sehat jangka panjang? Soalan yang paling baik sebenarnya, dan soalan inilah soalan pertama dan soalan terakhir harus ada dalam sebuah perbincangan ya. Fat fasting adalah kalau bahasa Inggerisnya the gateway ataupun pintu gerbang sehat. Siapa yang ingin sehat harus masuk pintu gerbang ini dulu, baru jumpa cahaya kesehatannya. Tanpa puasa, orang tak akan dapat kesihatan sempurna. Kenapa begitu? Kerana dalam menuju sehat ini ada 2 kaedah. Satu, mengambil yang baik atau membuang yang buruk. Mau buat yang mana dulu itu? Mengambil yang baik atau membuang yang buruk? Membuang yang buruk. Membuat yang buruk. Kenapa membuang yang buruk penting? Kenapa mengambil itu penting? Kita kena ada alasan yang cukup logik, fitrah, sehingga kita rasa, iya, masuk akal. It must make sense, Kalau tidak, dia jadi nonsense. Okey? Jadi begini ya, saya bagi contoh, seumpama dalam bilik yang kecil ini, ada karpet, baunya busuk. Bau macam supo bangkai, Bangkai. Jadi, kebetulan kita ini toke minyak wangi, parfum. Parfum ya. Jadi apa kita buat? Semprot. Sembur aja, sembur. Hilang enggak? Enggak. Kalau enggak hilang, kita sembur 10 orang sekaligus. Iya. Harus hilang ya? Hilang tu atau tenggelam. Tenggelam. Sebenarnya bukan hilang. Sebab puncanya belum dilihat. Iya. Tikusnya, cicak yang sudah mati itu belum dicari. Iya, betul. Cuma yang baunya wangi lebih kuat. Tidak bermakna bangkainya enggak ada. Cuma sudah overwhelmed oleh minyak wangi tadi. Obat terlalu banyak. Bukan bermakna gula sudah hilang. Sebab nasi masih makan. Tapi obat terlalu banyak. Penyakit masih ada. Jadi, kerja pertama yang kita perlu buat adalah mencari bangkainya di mana. Mencari akar masalahnya. Iya, buang dulu. Eliminate dulu, baru addition. So, itu code-nya elimination before addition. Buang dulu, baru tambah. Buang itu bukan puasa. Puasalah sebenarnya. Jadi, gateway untuk orang sehat adalah
Buang dulu, puasa dulu, baru cari segala obat-obatannya. Mau herba alami, mau herba-herba IV ke herba ginseng masuk ke sini. Apa saja bisa dilakukan. Kita bukan anti obat ya. Ya. Kita anti kaedah yang salah. Kerana kesian pada publik mengharapkan kesihatan tapi tak dapat transformation dalam hidup. Kita mau semua rakyat Indonesia, rakyat Malaysia ni benar-benar merdeka obat dan penyakit melalui kaedah yang betul. Begitu. Dan fitrah Amin, amin. dengan badan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Baik. Amin, Dok. Luar biasa. Oke, baik. Saya rasa semua segmen sudah selesai dan Alhamdulillah. saya coba simpulkan dari pembahasan awal tadi bahwa memang fat fasting ini adalah sebuah protokol ya, Dok, bukan sebuah produk. Dan hari ini kita bukan menjual produk, tetapi lebih menjelaskan tentang protokol hidup sehat tanpa obat. Benar. Jadi dari awal sangat menarik sekali pembahasannya di mana kita bisa mendatangkan, saya sebutnya selalu manggilnya Prof sebenarnya. Kalau di Indonesia ini udah Prof ya. Jadi kalau dari awal kita membahas mengenai fat fasting, rahasianya itu seperti apa, kemudian apa yang kita gunakan untuk membuat program ini berjalan lancar dengan minyak olive oil tadi ya. Kita sebut dengan Doman Adonis, Jaroliva, kemudian ada Cocofenol dan Ketone Immuno yang merupakan produk dari dokter sendiri, dan satu lagi tadi ada G dan ada yang semprot MCT oil. MCT oil. Jadi semuanya minyak. Nah, jadi semuanya minyak, tidak ada karbo karena minyak itu juga dan tidak ada protein juga. Ya, punya kalori yang besar yang bisa bantu mengenyangkan dan memberikan signal kenyang di dalam tubuh kita. Dan tentunya tadi ada testimoni juga ya dari Bapak Pak Heri selaku narasumber juga yang sudah mencoba selama 3 hari sebelum adanya podcast ini, podcast perdana ini. Dan yang terakhir tadi kita juga ada tema jangan asal coba, di mana kita mendapatkan sangat banyak sekali masukan dari Dr. Hasin mengenai produk FF72 ini yang kira-kiranya akan berkembang di Indonesia ya. Dan ini belum ada di Indonesia loh, Dok. Belum ada. Ini menurut kami belum ada di Indonesia. Hanya ada di Malaysia dan Indonesia saja, insya-Allah. Orang mengenal ini biasanya dengan keto ya. Iya. Keto. Tapi ini sedikit berbeda. Ini berbeda ya. Berbeda. Bukan keto program, bukan keto, bukan intermittent fasting juga. Ya, bukan intermittent fasting bukan juga. Keto diet ya. Bukan keto diet juga. Ini program baru yang sudah terbukti di Malaysia dan tentunya sudah terbukti di Pak Heri juga ya. Jadi sebelum saya menutup ini, mungkin saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga, kalau teman-teman ingin mulai fat fasting atau sekedar memperbaiki metabolisme, mulai dari kebiasaan kecil dulu. Jadi Greenson Academy Indonesia di bawah Jax Lab akan bantu lewat edukasi dan komunitas, dan Jax Lab akan menyediakan olive oil berkualitas tentunya untuk membantu proses protokol ini berjalan dengan baik. Jadi mungkin itu saja ya, Dokter dan Pak Heri. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Jauh-jauh dari Malaysia sudah datang untuk mendukung kampanye protokol kita ini untuk merubah Indonesia menjadi merdeka tanpa obat. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di podcast Grand Academy Indonesia, Ruang Riset Tubuh selanjutnya. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.